adik-adik. Wah, gimana nih kabarnya? Hari ini kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu GKRI Mojorejo. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang minggu ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau sertai kami dari awal hingga akhirnya supaya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, siapa yang di sini udah ke sekolah? Siapa yang udah tatap muka? Ayo. Oh, banyak yang belum ya? Kenapa? Loh, ujian? Oh, ujian. Susah-susah tak? Oh, gampang-gampang dong. Kan kita kan sudah belajar. Dan yang paling penting sebelum ujian berdoa dulu. Kenapa kok berdoa dulu? Karena kita adalah laskarnya Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, ayo kita bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan satu pujian, Laskar Kristus. Laskar Kristus cilik nih. Kalian udah semangat kan tadi habis nyanyi Laskar Kristus? Siap, gerak, dor. Kita nggak nembaki musuh, tapi kita selalu mengandalkan Tuhan dalam menghadapi hidup kita. Kalau sudah berhasil, jangan lupa buat bersyukur ya. Bersyukurnya nggak cuma pagi aja, tapi pagi hari, siang hari, sore hari, sampai malam hari, kita tetap harus bersyukur ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, duduk yang manis ya. Kita mau datang pada Tuhan dan mengucap syukur sama Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Bapa, ku datang padamu. Naik
Selamat sore adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat selalu ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus akan menolong kami untuk kami dapat mengerti dan menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Komik Alkitab Anak. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Yohanes pasal 11 ayat 1-44. Suatu hari di kota Betania ada 3 orang bersaudara. Yaitu Maria, Marta dan Lazarus. Tetapi Lazarus sakit. Lalu Maria dan Marta pun mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Di tempat yang jauh, Tuhan Yesus mendengar kabar itu. Dua hari kemudian, Tuhan Yesus dan murid-muridnya berangkat pergi ke kota Betania. Ketika sampai di sana, ternyata Lazarus sudah mati dan telah dikubur selama 4 hari. Maria menangis menemui Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus pun menangis juga. Tuhan Yesus pergi ke kubur yang tertutup batu itu dan berkata, "Angkatlah batu itu." Lalu mereka mengangkat pintu batu itu agar kuburan Lazarus terbuka. Tuhan Yesus mengucap syukur kepada Allah Bapa, lalu dia berteriak, "Lazarus, marilah keluar." Lazarus yang sudah mati itu berjalan keluar kubur. Seluruh badannya masih tertutup kain kafan. Setelah kain kafan itu terbuka dari tubuhnya, Lazarus hidup lagi dan berjalan. Maria dan Marta sangat bersukacita dan tambah percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat hafalan, Akulah kebangkitan dan hidup. Kitab Yohanes pasal 11 ayat 25. Adik-adik, kita sudah menyaksikan video ya ini tadi. Ayo, siapa 3 bersaudara yang ada dalam cerita itu? Ya, betul. Maria, Marta, dan Lazarus. Apa yang terjadi? Lazarus sakit dan meninggal dunia. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus datang 4 hari setelah Lazarus mati. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Siapa yang tahu? Ayo dicoba. Betul sekali. Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Tuhan Yesus berkuasa membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus selalu menolong tepat pada waktunya dan tidak pernah terlambat. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua, pasti ada yang dipikirkan, ada yang diinginkan. Biasanya kalau anak-anak sekolah, apa yang menjadi pikiran adik-adik? Biasanya kalau yang sekolah inginnya mendapatkan nilai yang baik, ya kan?
Apa yang harus dilakukan? Tentunya kita harus rajin belajar. Kemudian kita juga harus rajin berdoa. Belajar saja tanpa berdoa tidak bisa adik-adik. Berdoa saja tanpa adik-adik belajar juga tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus. Jadi harus rajin belajar dan berdoa minta pertolongan pada Tuhan. Pada saat belajar tentunya adik-adik kan materinya baru ya, pasti kadang mikirnya aduh kok sulit ya pelajaran ini, apalagi belajarnya di rumah malah tambah sulit sekali rasanya. Wah, di sini apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mengalami kesulitan, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus tolong saya agar bisa mengerti akan materi ini. Tuhan Yesus pasti akan menolong adik-adik. Tapi jangan lupa juga selain berdoa harus rajin belajar. Sebentar lagi kan adik-adik UTS, jadi harus dipersiapkan dengan baik, rajin belajar dan berdoa pada Tuhan. Yakinlah ketika kita sudah belajar dan berdoa pada Tuhan Yesus memohon pertolongan, Tuhan Yesus akan memampukan kita, akan memudahkan dan melancarkan kita dalam mengerjakan setiap soal, sehingga kita dapat nilai yang terbaik. Adik-adik pasti senang, orang tua senang, dan Tuhan Yesus juga senang loh adik-adik kalau kalian juga dapat nilai yang bagus. Nah, Mbak Winda punya cerita. Ada seorang anak bernama Talita. Anak ini tidak punya sepatu, padahal sebentar lagi akan sekolah. Talita meminta pada orang tuanya, "Mama, Papa, Talita sepatunya sudah rusak. Besok hari Senin akan sekolah. Bagaimana? Apakah mama papa akan membelikan Talita sepatu?" Nah, mama papanya bilang, "Talita, maaf ya. Mama papa masih belum punya uang. Jadi masih belum bisa membelikan kamu sepatu." Wah, Talita sedih sekali. Gimana ya, padahal hari Senin sudah sekolah, tapi aku nggak punya sepatu. Nah, hari itu hari Sabtu, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus tolong Talita. Hari Senin sudah sekolah, Talita bersyukur karena bisa sekolah. Tolonglah karena Talita tidak punya sepatu. Tuhan Yesus akan menolong dan berkatilah Talita. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, Talita selesai berdoa. Talita yakin ketika dia berdoa pasti Tuhan Yesus akan memberikan pertolongan. Nah, setelah Talita berdoa, terdengar pintu diketuk. Tok, tok, tok. Ketika dibuka, lah siapa yang datang? Ternyata kakek dan neneknya datang adik-adik. Kakek dan nenek datang membawa oleh-oleh dan juga memberinya uang. Waduh, Talita senang sekali ya. Uangnya segera dibelikan sepatu. Talita bersyukur Tuhan Yesus menolong tepat pada waktunya sehingga dia bisa membeli sepatu. Talita berterima kasih kepada kakek neneknya dan dia juga bersyukur pada Tuhan karena selalu memberikan tepat pada waktunya. Adik-adik pasti punya keinginan ya dalam hatinya. Kalau punya keinginan dalam hati, coba sampaikan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Jika memang yang keinginanmu merupakan kebutuhan adik-adik, pasti Tuhan akan menyediakannya buat adik-adik. Tapi kalau bukan kebutuhan, Tuhan Yesus juga enggak mau loh. Kalau misalnya adik-adik masih SD kelas 3, berdoanya Tuhan Yesus, saya pinginnya sepeda motor. Ya sama Tuhan, belum waktunya nak, jadi belum diberi. Nah seperti itu ya. Adik-adik pasti punya keinginan. Coba sekarang sampaikan keinginan adik-adik pada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Jika memang itu kebutuhan adik-adik, pasti Tuhan Yesus akan menyediakannya. Ya, yakinlah Tuhan Yesus akan menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan Yesus akan memberikan segala kebutuhan kita. Nah, dari cerita ini adik-adik harus lebih rajin berdoa lagi. Apa-apa jika ingin dilancarkan dalam segala hal, adik-adik harus rajin berdoa. Jika menginginkan sesuatu juga bawa dalam doa. Ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 11 ayat 25a.
Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Kita ulangi ya bersama-sama. Yohanes 11 ayat 25a. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, adik-adik semua pasti hafal ya, semuanya anak-anak hebat kok ya, anak sekolah minggu. Nah, demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau minggu depan kami akan PTS, Tuhan Yesus akan menolong kami, memberikan hikmat, kepandaian, dan kelancaran. Kami percaya Tuhan Yesus akan memberikan nilai yang terbaik untuk kami. Tuhan Yesus, berkatilah segala aktivitas yang kami lakukan dan lindungilah kami selalu. Berkatilah kedua orang tua kami, berkatilah segala usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan Yesus, berkatilah gereja kami GKRI, berkatilah kota kami Kota Batu, dan berkatilah negara kami negara Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, jagalah kami dan lindungilah kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, gimana nih habis mendengarkan firman Tuhan? Merasa terberkati nggak? Belajar apa tadi waktu firman Tuhan? Oh, pinter. Kita memang harus selalu berdoa, apalagi kalau kita minta sama Tuhan. Kalau memang kita butuh, kita pasti kok dikasih. Ingat ya, Tuhan selalu mengasihi kita. Kasihnya itu indah banget. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Ingat ya, persembahannya uangnya dikasihkan ke orang tua, nanti sama orang tua bakal dikasihkan ke gereja. Nah, sambil memberikan persembahan, kita pujikan satu pujian. Kasih Yesus indah-indah, oh indah.
Terima kasih persembahannya adik-adik. Anak sekolah minggu GKRI Mojorejo emang keren-keren. Nah, kita udah sampai di penghujung ibadah pada hari ini. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya untuk menutup ibadah pada hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini bisa berguna bagi pelayanan-Mu di gereja ini. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini dan melanjutkan aktivitas kami sehari-hari. Tuhan kiranya berkati, Tuhan kiranya sertai kami semua dan juga keluarga kami di rumah. Terima kasih ya Bapak, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai. Nah, minggu depan jangan lupa untuk ibadah online di channel YouTube GKRI Mojorejo jam 3 sore. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Hai teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah!